Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan judul Pengaruh Keunggulan Lokasi Terhadap Kegiatan Ekonomi, yaitu materi berikutnya dari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 SMP atau MTS. Ya, selanjutnya yaitu yang pertama adalah keunggulan letak Indonesia. Berdasarkan letak garis lintang dan ketinggian, maka iklim dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu iklim matahari dan iklim Pisces. Iklim Pisces adalah keadaan atau fakta sesungguhnya di suatu wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang terdapat di wilayah tersebut. Sedangkan iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Iklim matahari dibagi menjadi 4, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, sedang, dan iklim kutub. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat rata-rata suhu tahunan mencapai 30 derajat Celcius. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil di khatulistiwa antara 1 sampai 5 derajat Celcius saja. Yang kedua adalah iklim subtropis. Ciri-ciri dari iklim subtropis yang pertama adalah terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Yang kedua, daerah subtropis, yang musim hujannya jatuh pada musim dingin dan musim panasnya kering disebut daerah iklim Mediterania. Dan jika hujan jatuh pada musim panas dan musim dinginnya kering disebut daerah iklim Tiongkok. Yang ketiga yaitu iklim sedang. Ya, ciri-cirinya banyak terdapat gerakan-gerakan udara siklonal, tekanan udara yang sering berubah-ubah, arah angin yang bertiup berubah-ubah, tidak menentu dan sering terjadi badai secara tiba-tiba. Amplitudo suhu tahunan lebih besar daripada suhu harian. Kemudian yang keempat adalah iklim dingin atau disebut juga iklim kutub. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu iklim tundra dan iklim es. Ciri-ciri dari iklim tundra, musim dingin berlangsung lama, musim panas singkat, udaranya kering, tanah membeku, vegetasi, jenis-jenis lumut-lumutan dan semak-semak. Wilayahnya itu meliputi Amerika Utara, pulau-pulau utara di Kanada, pantai selatan Greenland, dan pantai utara Siberia. Ciri-ciri iklim es atau iklim kutub sebagai berikut, suhu terus-menerus rendah sehingga terdapat salju abadi. Wilayahnya meliputi kutub utara yaitu Greenland dan Antartika di kutub selatan. Yang berikutnya, berdasarkan pembagian iklim tadi, Indonesia yang berada di khatulistiwa memiliki iklim tropis. Ya. Indonesia memiliki iklim musim atau muson tropis. Adapun beberapa keunggulan dan kekurangan dari iklim tropis sebagai berikut. Keunggulan, curah hujan relatif tinggi, tekanan udara yang rendah, temperatur yang tidak begitu ekstrim, matahari yang bersinar sepanjang tahun, seimbangnya lama siang dan malam, terjadi musim penghujan dan kemarau yang berganti setiap 6 bulan sekali. Kekurangannya bisa sering terjadi banjir, banyaknya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, sulit menanam tanaman yang membutuhkan hawa dingin seperti apel, terkena dampak El Nino, kekurangan air pada musim kemarau, dan sering terjadi kebakaran pada musim kemarau. Yang berikutnya adalah keunggulan geostrategis di Indonesia. Geostrategis yaitu suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Geostrategis Indonesia dalam memanfaatkan kondisi geografi negara Indonesia menentukan kebijakan,
tujuan dan sarana-sarana dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Keunggulan letak geostrategis Indonesia yaitu berkaitan dengan letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Beberapa keunggulan geostrategis yang dimiliki Indonesia sebagai berikut. Bidang ekonomi, ya, di bidang transportasi dan di bidang komunikasi, ya. Inilah beberapa keunggulan atau keuntungan letak strategis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Yang berikutnya, keunggulan tanah di Indonesia. Ya, Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang setiap kali itu menyemburkan abu vulkanik. Ya. Kondisi tersebut, ya, abu vulkanik dapat mengakibatkan jenis tanah menjadi subur, sehingga jenis tanaman di Indonesia berbagai macam. Kondisi tanah yang subur, iklim tropis, dengan sinar matahari dan curah hujan yang cukup merupakan keunggulan tersendiri bagi Indonesia, ya, sehingga dapat ditanami berbagai jenis pohon atau tanaman dan memberikan keuntungan yang besar, ya. Jenis tanaman misalkan padi, kelapa sawit, karet, ya, dengan tumbuh subur di Indonesia. Tanah Indonesia subur, ya, mengakibatkan jenis hewan, flora dan fauna itu hidup dengan baik, ya. Kondisi tanah yang subur, iklim tropis dan curah hujan yang cukup, tanah Indonesia dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Itulah sebabnya Indonesia juga kaya akan berbagai jenis hewan, baik hidup secara alami maupun secara sengaja diternakan. Berikutnya, peluang meraih keunggulan di bidang ekonomi. Ya. Kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain, ya, tidak saling terpisahkan. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, ya, dalam arti sempit. Produksi itu diartikan sebagai menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Contohnya, pabrik tempe menghasilkan tempe, petani yang menghasilkan padi, dokter yang memberikan jasa pengobatan. Dalam arti luas, kegiatan produksi yaitu menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku kegiatan produksi itu disebut produsen. Agar hasil produksi ke tangan konsumen, nah maka perlu adanya kegiatan distribusi. Berikutnya, distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Distributor akan bertindak sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Berikutnya ada kegiatan konsumsi. Itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu barang atau jasa. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen tidak harus selalu manusia yang bertindak sebagai individu. Organisasi, perusahaan, dan pemerintah juga melakukan konsumsi. Yang berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah itu dapat meningkatkan roda ekonomi, dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, ya, diantaranya kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan pertambangan, kegiatan peternakan, kegiatan perikanan, dan kegiatan kehutanan. Itulah materi pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.